Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rumus fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi pada mata pelajaran matematika kelas 8 semester gasan. Ya. Penerapan dari fungsi salah satunya adalah kita mengibaratkan sebuah mesin. Yang mana mesin pengolah itu akan mengeluarkan sesuatu berdasarkan apa yang dia masukkan. Sebagai contoh, ibaratnya ini sebuah mesin pembuat roti. Ketika kita masukkan 17 kg bahan, maka akan diperoleh misalnya 9 kotak roti misalnya. Ini sebagai contoh untuk perumpamaan sebuah fungsi dan nilai fungsi. Sehingga sebenarnya penerapan dari fungsi dan nilai fungsi ini ada di depan sehari-hari pada industri-industri untuk perhitungan berapa banyaknya barang yang perlu dia buat. Ya, kompetensi dasarnya mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kemudian KD4-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke. Hari ini kita belajar tentang rumus fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi. Ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang fungsi dan juga relasi. Yang mana ada domain, ada kodomain, ada ring. Coba kita ingat lagi yang termasuk domain di sini yang mana? Kita ingat bahwa domain itu himpunan yang depan, yang A ini. Berarti domainnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomain. Kodomain adalah daerah kawan atau di B-nya ini semuanya, yaitu 1, 4, 9, 16, 25. Kemudian ada yang namanya ring atau daerah hasil. Yang mana itu? Ring adalah kodomain yang dipilih oleh domain. Sehingga hanya 1, 4, 9, dan 16. 1, 4, 9, dan 16. Nah, kemudian yang perlu kita pelajari juga relasi antara A ke B ini apa ya kira-kira? Nah, kalau 1 dihubungkan ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Maka kira-kira apa hubungannya? Oh, ternyata hubungannya adalah 1 ini akar dari 1, 2 ini akar dari 4, 3 ini akar dari 9, dan 4 ini akar dari 16. Maka relasinya adalah akar dari. Nah, dari relasi itu kita bisa menemukan rumus fungsi. Ini yang akan kita pelajari hari ini, dan sebenarnya ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya tentang fungsi, yang mana kemarin sudah dibahas juga tentang rumus fungsi dan nilai fungsi. Kita sedikit mengingat yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, dari relasi akar dari ini, maka rumusnya ketika ini kita misalkan fx, ini x-nya, ini fx-nya, maka kita bisa menuliskan rumusnya adalah fx sama dengan berapa. Nah, misalnya ini x, kalau relasinya akar dari, maka kebalikannya sebagai rumus fungsi. Kebalikannya akar yaitu kuadrat. Maka ini 1 kuadrat ketemu 1, 2 kuadrat ketemu 4, 3 kuadrat ketemu 9, 4 kuadrat ketemu 16. Maka fx-nya adalah x kuadrat. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Lanjut. Rumus fungsi ini sama persis dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Diketahui fungsi f dari A ke B. A-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relasinya didefinisikan yaitu setengah kali dari. Nah, ini diminta untuk menyatakan dalam bentuk fungsi. Nah,
Dari sini 1 itu setengah dari 2. 2 itu setengah dari 4. 3 itu setengah dari 6. 4 itu setengah dari 8. Maka pasangan berurutannya 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Nah, pasangan dibaca dari mana? 1 dipasangkan ke 2 karena 1 itu 2 itu 2 kali 1. 4 itu 2 kali 2. 6 itu 2 kali 3. 8 itu 2 kali 4. Sehingga ini bisa jadi ketika ini X, maka jadi 2X. 1, 2, 3, 4, 2-nya tetap. Nah, maka rumusnya atau rumus fungsi atau persamaan fungsinya yaitu fx sama dengan 2x. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, lanjut. Tentukan rumus fungsi dari diagram panah berikut. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Misalnya ini x, ini fx, maka rumusnya apa ini? Oh, ternyata ini X ditambah 1. X tambah 1, 1 tambah 1 ketemu 2, 2 tambah 1 ketemu 3, 3 tambah 1 ketemu 4. Maka ini fx-nya yaitu X ditambah 1. Sekarang yang P ke Q. Misalnya ini juga sama, ini X, ini fx. 4 ke 2, 16 jadi 4. 25 jadi 5. Oh, ini di akar. Maka ini fx-nya sama dengan akar dari x. Nah, kemudian yang ketiga, ini agak kompleks karena kita akan lebih sulit ketika mengira-ira. Maka ini saya beri opsi A, B, C, D, manakah yang lebih betul. Bagaimana kita memastikannya? Kita masukkan angka domain ini ke rumus. Contoh, kita masukkan kalau ini jadi 3. X-nya diganti 3, apakah hasilnya 13? Yang pertama dulu ya. 3 tambah 10, 13. Betul. Diganti 5. 5 tambah 10, 15. Oh, bukan. Maka dia salah. Yang kedua, 2X plus 4. Dimasukkan 3. 2 kali 3 tambah 4. 6 tambah 4, 10. Sudah salah, maka dia bukan rumus fungsinya. Yang ketiga, 4x min 2. X-nya tak ganti 3. 4 kali 3, 12 kurangi 2, 10. Oh, salah juga, maka bukan yang ketiga. Yang terakhir, 6x min 5. X-nya tak ganti 3. 6 kali 3, 18 dikurangi 5, 13. Yang pertama betul. Yang kedua, diganti 5. 6 kali 5 kurangi 5. 6 kali 5, 30 kurangi 5, 25. Betul. Yang ketiga, diganti 6. 6 kali 6, 36 dikurangi 5, 31. Betul. Maka inilah rumus fungsi dari diagram panah yang ketiga. Lanjut. Seperti contoh tadi, ini sama dengan yang tadi ya. Rumusnya 6x min 5. Nah, kita belajar tentang nilai fungsi. Ketika dimasukkan 3, keluarnya 13. Ketika dimasukkan 5, keluarnya 25. Ketika dimasukkan 6, keluarnya 31. Inilah yang disebut sebagai nilai fungsi. Nah, bagaimana ketika beda barangnya, ketika beda yang dimasukkannya? F1 maka X-nya diganti 1. Sehingga 6 kali 1 dikurangi 5. Atau 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Yang kedua, 6 kali 10 dikurangi 5. Karena X-nya ganti 10 ya. Jadi 60 dikurangi 5 hasilnya 55. Yang ketiga, X-nya diganti 12. Jadi 6 kali 12 dikurangi 5. Hasilnya yaitu 72 dikurangi 5 atau 60
7. Inilah yang disebut sebagai nilai fungsi. Nah, bisa jadi soalnya juga seperti ini. Ini seperti contoh yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan min 4x plus 3. Tentukan f2. Bagaimana caranya? Berarti kita hitung fx tadi min 4x plus 3. Kalau f min 2, berarti x-nya diganti min 2. Min 4 kali min 2 ditambah 3. Atau 8 ditambah 3, yaitu 2/11. Bagaimana ketika yang B? Nilai dari A jika FA sama dengan min 5. Jadi ini yang diketahui adalah nilainya, kita mencari berapa sih yang mau dimasukkan agar yang keluar jadi min 5 gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Ini kan fx tadi min 4x plus 3. Ketika tak ganti A, x-nya tak ganti A, maka x di sini juga ganti A, min 4A plus 3. Nah, FA tadi min 5, berarti ini min 5 sama dengan min 4A plus 3. Atau min 4A berarti min 5 dikurangi 3. Atau min 4A sama dengan min 8, A-nya sama dengan min 8 dibagi min 4, yaitu 2. Dilanjutkan, contoh yang lain. Diketahui rumus fungsi gx sama dengan px plus q. Jika G1 sama dengan 5, G-1 sama dengan 1, tentukan rumus fungsinya. Ini sudah agak sulit, tetapi tetap bisa kita selesaikan. Gx tadi Px plus Q. Diketahui G1 sama dengan 5, maka ketika G1, maka X-nya diganti 1. P kali 1 atau 1P ditambah Q sama dengan 5. Ketika G-1 atau min 1P ditambah Q sama dengan 1. Nah, dalam soal ini kita bisa menghilangkan salah satu dengan cara mengurangkan. Sehingga ini P dikurangi min P, hasilnya 2P. Q dikurangi Q, 0. P dikurangi 1, 5 kurangi 1 ketemu 4. Maka P-nya yaitu 4 dibagi 2, yaitu 2. Sudah ketemu P-nya 2, kita masukkan ke sini. Tadi kita punya bahwa P ditambah G itu ketemu 5. Kalau P-nya 2, kita bisa menentukan G-nya. Berapa G-nya? 5 dikurangi 2, yaitu 3. Nah, kita kembalikan dalam rumus ini tadi pertama. Berarti rumus fungsinya adalah Gx sama dengan Px plus Q. P-nya 2, Q-nya 3. Sehingga untuk mengerjakan yang B, berapakah G2? Kita bisa tinggal masukkan X-nya diganti 2. 2 dikali 2 ditambah 3, yaitu 4 tambah 3, hasilnya 7. Ini contoh lain dari soal rumus dan nilai fungsi. Nah, sekarang masuk pada grafik fungsi. Diketahui grafik fx 2x plus 3. Gambarlah yang pertama, grafik fungsi fx untuk domain 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, grafik fungsi fx untuk domain bilangan real. Bedanya apa antara domain titik dan domain bilangan real? Nah, kalau yang A itu kita hanya menentukan untuk angka-angka yang disebutkan. Kalau yang B nanti itu akan berupa garis karena setiap angka yang ada itu ada nilainya, sehingga karena titik-titiknya itu saling berdekatan sehingga jadi sebuah garis. Nah,
Nah, gambarnya kita menentukan dulu titik ini. Kita menentukan nilai dari 0, 1, 2, 3, dan 4 ketika dimasukkan dalam fx. Fx sama dengan 2x plus 3. Maka kita mencari f0. X-nya diganti 0 jadi 2 kali 0 ditambah 3. Yaitu 0 tambah 3 hasilnya 3. Berarti koordinatnya adalah 0,3. Yang kedua, F1. Berarti 2 kali 1 ditambah 3. Atau 2 ditambah 3 hasilnya 5. Koordinatnya yaitu 1,5. Yang ketiga, F2. 2 kali 2 ditambah 3. Atau 4 ditambah 3 hasilnya 7. Koordinatnya yaitu 2,7. Yang keempat, F3. F3 yaitu 2 kali 3 ditambah 3 atau 6 ditambah 3 yaitu 9. Maka koordinatnya yaitu 3,9. Kemudian F4, 2 kali 4 ditambah 3 atau 8 ditambah 3 yaitu hasilnya 11 atau koordinatnya 4,11. Nah, dari titik-titik ini kita gambar dalam diagram Cartesius. Pertama titiknya 0,3 di sini. Yang kedua 1,5. Yang ketiga 2,7. Kemudian 3,9 dan 4,11. Inilah gambar diagram atau grafik fungsi pada A dengan domain 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk gambar yang B, kita butuh beda karena yang B itu bilangan real. Kalau dikatakan bilangan real, maka semua titik yang ada di sini. Sehingga kita tinggal menghubungkan titik-titik yang ada ini dengan sebuah garis. Silahkan pakai penggaris untuk menggarisnya. Sehingga inilah yang disebut sebagai grafik fungsi. Ini akan digunakan untuk materi selanjutnya pada pertemuan setelah PTS. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada contoh soal penerapan. Kita tahu ya sekarang sudah ada yang namanya Gojek atau Grab, atau kalau dulu adanya cuma taksi, tapi sekarang sudah ada Gojek yang mana lebih gampang diakses dibandingkan taksi. Nah, sebagai contoh, aplikasi Gojek itu mempunyai cara perhitungan harga sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok yang harus dibayarkan setiap pesan yaitu 8.000. Ini hanya contoh ya. Kemudian yang kedua, perhitungan harga per kilometer adalah 1.000. Nah, jika Ardi naik Gojek dengan jarak tempuh 5 kilo, berapa uang yang harus dibayarkan Ardi? Jadi, ibarat kita pesen, kita mau berapa jaraknya, kita harus bayar minimal 8.000. Baru ditambah dengan banyaknya tergantung jarak. Sehingga dalam soal ini, sebenarnya adalah soal fungsi. Yang mana fungsinya yaitu misalnya kita fx atau harga yang misal hx ya. Harganya maka awalnya kan 8.000 ya. 8.000 ditambah jaraknya kali 1.000. 1.000 x. Sehingga ketika jaraknya 5 km, tinggal kita masukkan H5 yaitu 8.000 ditambah 1.000 dikali 5 atau 8.000 ditambah 5.000 yaitu 13.000. Kalian bisa juga mencari dengan ketika jarak yang lain, misalnya jaraknya 10 kilo. Berapa yang dibayarkan? Oh, tinggal 8.000 ditambah 1.000 kali 10, yaitu 18.000. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan tentang grafik fungsi, nilai fungsi, dan rumus fungsi.
silahkan dipelajari, mana yang belum jelas sudah ditanyakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, besok ada PTS, kemudian setelah PTS kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.